Fenomena investasi bodong masih saja terjadi. Alih-alih mau mendapatkan keuntungan dari berinvestasi, investor justru tertipu dengan investasi palsu. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kerugian investasi bodong telah menyentuh 92 triliun rupiah. Menurut OJK, pelakunya mulai dari perusahaan efek, manajer investasi, emiten, hingga lembaga penunjang. Kepala Deputi Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Lutfi Zain Fuadi menyatakan, bentuk pelanggaran investasi tak hanya terjadi pada lembaga-lembaga ilegal yang tak berizin, tapi kerap dilakukan entitas yang memiliki izin operasional dan diatur oleh regulator. Beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan efek seperti adanya perdagangan semu, yang menciptakan harga yang tidak sepenuhnya disebabkan karena adanya permintaan jual dan beli efek di pasar. Hal ini menimbulkan adanya manipulasi harga saham. Bank Indonesia kembali membeli surat berharga negara dengan cara private placement. Kali ini total pembelian surat utang negara dalam rangka burden sharing pembiayaan APBN ini mencapai 22,87 triliun rupiah untuk 4 seri SBN. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 22 Oktober 2020 mencatat jenis SBN ini adalah variable rate dan bisa diperdagangkan kembali oleh Bank Indonesia. 4 seri surat berharga negara itu masing-masing senilai 5,1 triliun rupiah. Dengan jatuh tempo 26 Oktober tahun 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk pembelian SBN tersebut, bunga 100% ditanggung oleh BI dan hanya akan dilakukan selama tahun 2020 saja. Penerbitan SBN ini merupakan transaksi yang kelima dilakukan BI dan pemerintah untuk pemenuhan sebagian pembiayaan public goods yang diestimasi membutuhkan dana hingga 397,5 triliun rupiah. Produsen kamera asal Jepang Nikon resmi berhenti beroperasi di Indonesia mulai 22 Oktober 2020 dalam pesan resmi di akun Instagram. Nikon Indonesia mengumumkan stop beroperasi setelah 8 tahun. Meski demikian, Nikon akan tetap memberikan layanan dan dukungan kepada para pengguna Nikon di Indonesia melalui PT Alta Nikindo selaku distributor resmi Nikon di Indonesia. Pun begitu dengan seluruh kegiatan penjualan dan pemasaran serta perbaikan kamera akan dilayani Alta Nikindo. Nikon memberikan isyarat menutup bisnisnya di Indonesia saat mengumumkan penonaktifan kartu dan layanan Nikon X Privilege Membership per 21 Oktober 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nikon yang berdiri sejak 1917 bergerak dalam bidang optik dan gambar melalui kamera, lensa, dan mikroskop, serta menjadi satu dari 10 produsen semikonduktor terbesar di dunia. Kinerja Tesla sedang kinclong saat pabrikan mobil dunia sedang berdarah-darah akibat pandemi COVID-19. Perusahaan besutan Elon Musk itu mampu memecahkan rekor penjualan mobil di tengah pandemi. Pada kuartal 3 2020, Tesla telah mengirimkan 139.300 unit mobil. Ini menjadi rekor terbaru Tesla. Angka pengiriman di kuartal 3 2020 jauh mengalahkan jumlah di kuartal 2 maupun pertama tahun ini. CEO Tesla Elon Musk bahkan sangat yakin pengiriman kendaraan listrik pada 2020 melonjak 30 hingga 40%, atau diproyeksikan menembus 447.750 unit sampai 514.500 unit. Di tengah pandemi COVID-19, Tesla yang tercatat di Bursa Nasdaq Amerika Serikat pada kuartal 3 2020 mencetak laba bersih senilai 331 juta dolar Amerika atau setara dengan 4,8 triliun rupiah. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengajukan tuntutan terhadap Google dengan tuduhan monopoli pada mesin pencarian internet dan iklan online. Tuntutan tersebut diajukan oleh Departemen Kehakiman bersama dengan 11 negara bagian lainnya. Gugatan ini fokus kepada dana miliaran dolar yang dikeluarkan Google agar mesin pencarinya terpasang secara default pada browser dan perangkat seperti telepon seluler, yang memungkinkan Google mengontrol saluran distribusi pencarian hingga 80% di Amerika Serikat. Tuntutan itu menyebutkan praktik monopoli Google telah merugikan publik dan meminimalkan pilihan browser serta menggagalkan inovasi. Gugatan ini diajukan beberapa minggu sebelum pemilihan Presiden AS yang menimbulkan kecurigaan publik apakah langkah ini salah satu cara untuk merebut hati pemilih.
Google sendiri menantang gugatan dan mengklaim bisnis pencarian selama ini sangat kompetitif dan praktiknya mengutamakan pelanggan.